Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Gembala. Dan hari ini Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Perenungan kita tentang ibadah dan distract-nya. Kita akan membaca dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran 20. Saya akan bacakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bacaan lain terambil dari Keluaran 32. Demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dalam draft naskah khotbah tanggal 2 Maret yang lalu, dimunculkan sebuah pertanyaan dengan sebuah harapan dapat menstimulan dan mendalami perenungan yang bisa dimunculkan. Pertanyaan tersebut sebagai berikut, salah satunya. Dalam ibadah gerejawi, hal-hal apa saja yang mendistract atau yang mengalihkan dan memalsukan kita seolah-olah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus sebagai pusat ibadah dan penyembahan kita. Padahal sebetulnya kita itu cuma puas dan mungkin kita itu merinding karena telah beribadah sesuai dengan keinginan hati kita. Bandingkan di dalam Yohanes 4 ayat 21 tentang ibadah di mana, atau 2 Timotius 4 tentang firman Tuhan yang seperti apa. Preferensi. Mungkin kita pernah mendengar istilah ini. Google mengartikan preferensi adalah kecenderungan untuk memilih sesuatu dari yang lain. Preferensi juga dapat diartikan sebagai pilihan yang terkait dengan kesukaan atau prioritas, kecenderungan hati. Nah, apakah mungkin kita akan memaknai sebuah ibadah dikarenakan faktor preferensi kita? Tentunya kemungkinan itu sangat besar. Bahkan, preferensi ini bisa mengalihkan dan menipu seakan-akan kita sudah mengalami ibadah yang inspiratif, mengalami perjumpaan dengan Allah. Padahal yang kita alami adalah ibadah yang sesuai dengan preferensi kita. Preferensi kita bisa macam-macam. Ibadah itu kita identikan dengan khotbah. Ibadah kita identikan dengan pujian. Ibadah kita identikan dengan ritual atau tata caranya. Atau ibadah itu merupakan satu style tersendiri, baru kita rasa itu ibadah. Atau ibadah itu terkait dengan siapa pengkhotbahnya, baru rasanya kita ibadah. Atau yang lain. Padahal sebuah ibadah yang utuh itu merupakan rangkaian dari semuanya itu tadi. Seharusnya ketika preferensi itu semuanya dikumulatifkan, itu akan memperkaya pemahaman kita akan ibadah. Preferensi itu seharusnya
tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. 2 Timotius 4 mencatat preferensi yang keliru dengan menolak atau membuang, bahkan meniadakan sebuah pengajaran yang sehat dan menggantikan dengan yang menyenangkan telinga. Jelas, hati yang menolak pengajaran sehat memunculkan preferensi ibadah, walaupun tidak meniadakan ibadah itu. Sementara di dalam Yohanes 4 ayat 21, seperti tadi sudah disampaikan, ini menimbulkan sebuah preferensi kalau ibadah harus beribadah di tempat yang seperti apa, baru kita rasanya mantap, itu adalah ibadah. Mari kita akan melihat refleksinya. Hati-hatilah karena banyak hal di sekitar kita atau hal-hal yang kita bangun dan kita maknai itu bisa mendistract kita di dalam ibadah kita. Kita harus terus menggumulkan ibadah seperti apa yang Tuhan mau dan ibadah seperti apa yang kemudian mendistract kita seolah-olah kita ibadah, padahal kita tidak mengalami perjumpaan dengannya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, esok adalah hari ibadah kami. Biarlah perenungan kami pada hari ini menolong kami untuk mempersiapkan hati, agar kami mengalami ibadah yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, pusat ibadah kami. Biarlah kami terus memiliki hati, pikiran yang fokus. Kami mempersilahkan Tuhan hadir di kehidupan kami, di dalam ibadah kami. Dan sekali lagi kami mau menyerahkan, agar kami terus mendapatkan kasih sayang Tuhan, yang terus menolong kami untuk dapat memaknai ibadah dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.